kalau nilainya lebih besar dari 1, sudah pasti divergen. Tetapi kalau nilainya ini sama dengan 1, maka kita perlu melakukan pengujian dengan metode lainnya. Ini dianggap yang paling mudah karena biasanya bentuknya justru lebih sederhana daripada yang uji integral. Nah, dan juga dia tidak bergantung pada deret lain, ya. Kalau yang uji perbandingan kita perlu deret lain yang kita ketahui dia positif dan konvergen. Ya, maka kalau dapatkan lebih kecil 1 konvergen, lebih besar dari 1 divergen. Kita lihat contohnya ya. Dari deret nah, misalkan deretnya ini ya, uji rasio. Nah, untuk uji rasio misalkan kita ambil yang tadi contoh ini ya, dari uji perbandingan. Nah, kita dapatkan yang ini nih, yang faktorial ya, yang GN. Kalau ini tadi kita bandingkan dengan 1/2 pangkat N. 1/2 pangkat N tadi kita sudah gunakan uji integral, kita dapatkan dia konvergen. Ini bisa kita pakai untuk menguji faktorial, ya, 1/faktorial N. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan uji rasio pada GN ini? Ya, dari contoh uji perbandingan kita sudah tahu ini konvergen. Harusnya nanti memberikan juga nilai yang konvergen. Oke, uji rasio dengan contoh deretnya tadi 1/N faktorial. Oke, menurut uji konvergensi rasio, ya, uji rasio ini tadi rho N kita hitung dulu, dia merupakan absolut dari N plus 1/N. Ya. Di kasus ini gimana? Ya, maka ini adalah 1/N plus 1, sehingga AN-nya kan ini 1/N faktorial, maka AN plus 1 adalah 1/N plus 1 faktorial. Kemudian dibagi, saya pakai notasi ini dulu aja ya, supaya tidak sulit. Kemudian dibagi dengan 1/N faktorial. Ya. Ini bagaimana? Ini kan bentuknya jadinya N faktorial per N plus 1 faktorial. Ya. N faktorial itu kan berarti N dikalikan N-1 dikalikan N-2 dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1 gitu kan ya. Misalnya 3 faktorial atau 5 faktorial lah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan ya. Nah, kemudian yang di bawahnya penyebutnya ini kan N plus 1 mati, tanda absolutnya belum. Maka dari sini kita mulai dari N plus 1 ya, kemudian dikalikan apa? Dikalikan N, kalikan N-1, kalikan N-2, dan seterusnya kali 3, kali 2, kali 1. Ya, bisa dilihat dengan cara seperti ini, ada suku yang sama. Ini sukunya sama nih. Ini dengan ini, sukunya sama. Ya, kita coret, sehingga nanti hasilnya adalah, kita ambil nilai absolutnya masih. Nah, ini terdapatkan nilai 1/N plus 1. Ya, absolut. Nah, langkah berikutnya tadi cari limit menuju tak hingganya, N menuju tak hingga. Jadi kita cari rho, di mana rho itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari absolut 1/N plus 1. Ini berapa nilainya? Halo, halo. Coba saya tanya lagi. Billy Rafael. Ini berapa nih nilainya?
Halo Billy Rafael. Iya, Pak. Ya, ini hasilnya berapa nih limit ini? Limit kan, waktu kalkulus diulang lagi nggak tentang limit? Halo, ini hening. Ada 67, 65 berarti. Untuk di semester 3 tidak, Pak. Semester 3 enggak? Ya, Oh, cuman di semester sorry, Pak, di semester 2 tidak, di semester 1 sampai kalkulus 1, Pak. oh kalkulus 1 nggak ada limit? Ada, Pak. Ada kan? Benar, Pak. Limit n menuju tahinya dari ini pasti dibahas. Saya ingat. Hasilnya berapa? Barusan Sandy ya, Sandy Moses yang jawab. Mungkin bisa membantu temennya. Ln n tambah 1 ya, Pak. Bukan, limit. Limit ya? Limit Pak. n menuju tahinya dari 1 per n plus 1. 0 bukan, Pak. Berapa? Fikri? 0 bukan, Pak. Maaf, koreksi Iya, kalau salah, Pak. iya betul. 0. Oh, betul ya. Ya. Ya, ini kan tahingga tambah 1 kan tahingga. 1 per tahingga berapa? 0. Iya, udah. 0 ya. Nah, ini coba nanti sambil diingat-ingat lagi ya. Karena ini ada beberapa yang memang kita perlu tetap menggunakan apa yang sudah kita pelajari di kalkulus 1. Oke, nah berdasarkan ini ya, rho-nya diperoleh dia sama dengan 0. Coba nih saya mau tanya. Siapa lagi ya? Random. Oh, ini ada Ananta Salvinalia. Soalnya ininya apa? Ikonnya bintang. Ananta Salvi. Coba. Dari sini kesimpulannya deretnya kayak gimana? Halo, Ananta Salvi. Iya, Pak. Ya, dari yang sudah kita dapatkan di sini, ini kan barusan sudah kita lakukan analisisnya, diperoleh kesimpulannya ini dari hitungan. Rho-nya sama dengan 0. Maka interpretasi yang kita inginkan, yaitu apakah deretnya konvergen atau divergen, gimana? Apakah deret ini konvergen atau divergen? Masuknya ke deret konvergen, Pak. Karena apa? Karena hasil dari deretnya itu mendekati 0. Hasil dari deretnya mendekati 0. Kita sedang bicara Iya. tentang uji rasio ya. Berarti sudah spesifik. Lihat tuh di kanan tuh ada tuh nomor 4 uji rasio. Kita menggunakan rasio absolut Pak. dari suatu deret. Ya, gimana? Maksudnya hasil akhirnya tuh jadinya 0, maka bisa dikatakan kalau ini tuh masuknya ke deret konvergen. Kenapa kalau 0 konvergen? Izin menjawab, Pak, karena 0 lebih kecil dari 1, Pak. Ya, Dita, betul ya. Jadi poin penting dari uji rasio yang ini, setelah kita melakukan hitungan ini, kita cari rasionya dulu, ya. Setelah dapat rasio, kita cari limit di mana n-nya menuju tahingga. Kalau hasilnya lebih kecil dari 1, ini nih, ya konvergen. Kalau hasilnya lebih besar dari 1, divergen. Kalau hasilnya sama dengan 1, kita nggak yakin, pakai pengujian lain. Karena di sini dapatkan nilainya 0, maka terpenuhi. Rho lebih kecil dari 1. Dengan demikian, hasilnya konvergen. Itu ya logiknya ya. Oke, ini saya selalu tekankan ke mahasiswa yang saya ajar di fisika maupun ketika ngajar fisika dasar. Kenapa sih belajar fisika dengan segala keruwetan matematikanya? Karena matematika itu bahasa logik ya. Salah satu yang paling penting dari logik adalah kita bisa menarik kesimpulan. Dari apa? Dari fakta, dari definisi, dari aturan, gitu ya. Nah, ini penting ya, salah satunya ini keributan di negara kita itu gara-garanya ada orang yang bikin statement tapi
argumennya nggak jelas, gitu ya. Nah, sebetulnya mata kuliah physical sciences dengan tool matematika itu membiasakan berpikir logis dan bisa membuat statement. Ya, statement itu salah satunya ada kesimpulan ya. Misalkan tadi pertanyaannya, apakah deret ini konvergen? Itu pertanyaannya. Maka jawaban yang diberikan adalah statement. Deret ini konvergen. Nah, kalau kita membuat statement, yang paling penting dari statement adalah apanya? Adalah argumennya. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa deret tersebut konvergen? Karena jawabannya ya untuk kasus ini, karena setelah kita gunakan teknik pengujian uji rasio, diperoleh nilai rho-nya sama dengan 0. Kenapa rho sama dengan 0 konvergen? Karena nilai tersebut lebih kecil dari 1. Nah, berdasarkan definisi ini, kalau lebih kecil dari 1 konvergen, kalau lebih besar dari 1 divergen. Kalau sama dengan 1, kita harus menggunakan uji lain. Nah, itu tadi ya, berlogika dengan matematika, kita membuat statement dan kita punya argumen yang baik. Kalau tidak terbiasa seperti ini, nah ini yang biang keributan di negara kita itu karena bikin statement yang argumennya nggak jelas. Atau berdasarkan opini yang opininya tidak educated. Ya. Jadi ya susah. Ya mungkin buat kalian yang juga nyimak di media sosial, ada yang menantang anggota DPR itu untuk berdebat ya. Bisa kalian perhatikan bagaimana cara berargumennya. Ini jenis orang yang sudah memang punya pendidikan yang baik, tahu caranya membuat statement dengan argumen yang baik, gitu ya. Dibandingkan dengan ya sumber keributan yang terjadi belakang ini ya. Jadi sekali lagi saya harapkan bisa tetap mengikuti dalam rangka membiasakan diri untuk kemudian berargumen dengan baik ya, membuat statement dengan argumen yang scientific ya, bahasa kerennya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh saja, nanti ada beberapa yang juga diberikan sebagai tugas, dan ada satu lagi sebetulnya ada, nanti bisa dibaca ya. Ini yang paling umum digunakan nomor 4 ini, tapi ada di buku BOAS itu tentang uji perbandingan khusus, ya, special comparison test. Ini saya tidak akan bahas di sini, karena tidak banyak digunakan, sementara yang nomor 4 ini yang lebih banyak digunakan. Kita lanjut dulu, ada 2 subbab berikutnya yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke deret Taylor dan kegunaannya dalam ekspansi atau uraian fungsi. Nah, ini ada deret berselang di bentuk yang sebetulnya lebih sederhana untuk pengujian konvergensinya, karena dari definisinya deret berselang itu sukunya berganti tanda ya, positif, negatif, positif lagi, dan seterusnya. Nah, kemudian sifatnya adalah bahwa kalau kita dapatkan suku berikutnya itu lebih kecil daripada suku sebelumnya, maaf nilai absolutnya ya, dan juga limit dari suku itu menuju 0, maka dari tersebut konvergen. Contohnya seperti ini, 1 min setengah plus sepertiga min seperempat dan seterusnya, maka dia konvergen. Tadi ada deret yang kita belum tahu konvergen atau divergen, atau bahkan kita sudah tahu dia divergen. Mana ya? Nah ini ya, dari uji pendahuluan, nah deret ini 1/2, 2/3, 3/4, ini kan naik ya terus. Ya, ini udah jelas bukan? Kalau kita ganti tanda, jadi setengah, min 2/3, min 3, plus 3/4, min 4/5, dan seterusnya, ini akan tetap divergen. Karena apa? Ya, saya ambil gambarnya seperti ini. Ya. Nah, tetapi kita lihat seperti ini ya. Ini kita masuk ke deret berselang. Misalkan saya ganti ini ya, saya ganti deretnya menjadi setengah,
Oke, jadi setengah min 2/3 plus 3/4 min 4/5 dan seterusnya. Apakah ini divergen atau konvergen? Coba saya siap ya. Karena saya belum kenal dan nggak lihat tanya langsung, ada beberapa sih yang on cam. Saya mau lihat dari ininya dulu deh, PP-nya yang unik-unik. Virus Dwi Naufal, PP-nya apa nih? Virus, gimana virus? Apakah ini konvergen atau divergen? Setengah, min 2/3. Halo, virus Dwi Naufal? On nggak nih virus? Ya. Gimana? Kok mute lagi? Sudah menjawab tadi? Belum? Siapa yang mau bantu temennya? Izin bantu jawab, Pak. Oke, silakan. Divergen bukan, Pak? Divergen, karena apa? Benar. Karena kalau dilihat dari si grafiknya itu, suku-sukunya itu nggak mengecil ke nol. Jadi si deret ini kayak tak terhingga gitu, Pak. Menuju Ya. tak terhingga. Ya. Iya. Oke ya. Ya, Deret makasih, Pak. tahingga. Ya, makasih. Jadi deret tahingga ya memang dia menuju tahingga ya, tapi maaf, jumlah sukunya tahingga. Tapi betul tadi bahwa suku-sukunya itu makin besar, tidak makin kecil, tidak menuju ke nol. Ya. Kenapa bisa digunakan plot yang ini? Karena dalam pengujiannya kita lihat yang diambil itu nilai absolutnya, bahwa nilai absolut dari suku sesudahnya harus lebih kecil dari suku sebelumnya. Kalau dilihat ini kan nilai absolutnya, nilai positif. Ini lebih besar, kayak gitu ya. Ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih besar. Nah, tidak sebaliknya. Padahal di situ yang diperlukan syaratnya adalah AN plus 1 itu lebih kecil sama dengan AN. Nilai absolut. Ya. Jadi, gampangnya kayak gitu kalau kita punya deret berselang, ambil nilai positifnya, lihat kecenderungan suku-sukunya, apakah dia menuju 0 atau tidak. Kalau tidak menuju 0, maka divergen. Kalau menuju 0, dia pasti konvergen. Nah, ini uniknya dari deret berselang. Kita lanjut ke deret pangkat ya. Ini sudah mulai agak advance dan mungkin agak cepat sedikit. Jadi kalau deret pangkat itu bentuknya seperti ini ya. A0 plus A1X ya. Atau gini deh, saya tuliskan dulu eksplisit. A0 nih kali X pangkat 0. Kemudian ada A1 kali X pangkat 1. A2, X pangkat 2, dan seterusnya. Ya, ini deret pangkat. Tapi bisa juga kita ambil yang lebih umum. Nanti ada A0, X minus A. Ini beda dengan A0 ini ya. Ini berbeda ya. Pangkat 0. Kemudian nanti ada A1 kali X min A pangkat 1. Ada A2 X min A pangkat 2 dan seterusnya. Nah ini bisa dituliskan dengan notasi sigma sebagai jumlahan dari N sama dengan 0 sampai tahingga dari AN X pangkat. Ya. Sementara yang ini itu sigma dari N sama dengan 0 sampai tahingga dari AN X min A pangkat N. Gitu ya. Ini adalah dua jenis deret pangkat. Yang ini lebih general, ya. Ini sifatnya lebih umum. Yang ini khusus, ya. Khusus yaitu untuk A sama dengan 0, gitu ya. Nah, konvergensinya maka ini
akan bergantung pada X. Karena kalau tadi itu nilainya pasti ya, 1/2, 2/3, 3/4 ini divergen. Tapi kalau ini ada X-nya. Nah, kalau misalkan kita ketahui, misalkan contoh ini ya 10 2A. 1 minus X per 2 plus X kuadrat per 4 min X pangkat 3 per 8 dan seterusnya. Ini tetap bisa kita, saya tuliskan di sini. Berarti ini kan A0-nya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian A1-nya sama dengan setengah, min setengah. Kemudian A3-nya sama dengan 1/4 ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini 1 dikalikan X pangkat 0 sama dengan 1 ya. Suku keduanya min setengah dikalikan X pangkat 1 sama dengan min X per 2. Kemudian di sini yang suku ketiganya 1/4 dikalikan X kuadrat sama dengan X kuadrat per 4. Gitu ya. Dan seterusnya sehingga membentuk deret ini tadi 1 min X per 2 plus X kuadrat per 4 dan seterusnya dengan pola dia adalah minus X pangkat N per 2. Terus sampai tadi enggak? Maaf. Ya, terus sampai tadi enggak. Berikut begitu pula dengan yang 10/2B, 10/2C, 10/2D ya. Kita tinggal mencari pola dan di sini sudah diberikan si polanya ya. Di sini min 1 pangkat N plus 1, X pangkat N dan seterusnya. Nah, kita ingin cek bagaimana konvergensinya untuk kasus-kasus ini ya. Sekali lagi ini agak berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya kita langsung bisa kasih judgment, oh ini deretnya konvergen, yang ini tidak konvergen. Tapi untuk deret pangkat ini justru yang kita cari adalah dia deret ini konvergen pada interval X berapa ya. Misalkan kita ambil contoh yang ini yang 10 2A ya. Yang 10 2A. Ini kita gunakan uji konvergensi rasio. Oke, dari uji rasio pertama, maka pertama ini kita buat dulu bentuk umumnya AN plus 1 per AN. Ya, ini sama dengan apa? Dari berdasarkan rumus ini, coba saya tanya siapa ya? Untuk memastikan, lagi merhatikan aja, wah ini ada beberapa yang pakai PP kucing ya. Ini cat lover. Ayumi Tania. Bahwa untuk kasus nomor 10 2A ini, maka AN plus 1-nya berapa? Pembilangnya. Ayumi Tania. Ayo. Halo, Ayumi Tania. Ada Ayumi Tania? Nggak ada. Cat lover berikutnya, Candia Juni Wira Utami. Candia? Halo? Oh ini kok tiba-tiba pada menghilang? Oh ini masih langkah pertama loh. Wah ini udah menyerah. Saya lihat, oh yang ikonnya pakai foto sendiri nih kayaknya. Joy Rachel atau Rachel dipanggilnya Joy. Silakan Joy. Pembilangnya dulu aja. Bilangnya berapa Joy? Ayo. Pak, izin jawab X bukan Pak. Iya, boleh. Berapa? Tadi yang ditanya itu yang mana ya Pak? Kalau Yang ini dulu, yang pembilangnya dulu aja. sebentar AN Pak. plus 1. Ayo. X per 2 Pak. X per 2.
Belum, kita masih baru pembilangnya dulu ya. Oh, Kalau pembilang. pembilangnya itu, ya pembilangnya berarti gimana? Barusan siapa? Suaranya pelan. Perempuan. Maudi. Agak kencang dikit suaranya. N1 ya Pak? Ulangi. Suaranya putus-putus. Pembilangnya N+1. N+1. Iya. Nah, kita lihat ini kan ini pola ini. Polanya adalah yang ini. Ini ya, polanya adalah ini. Maka AN+1 apa? Ya, ini masih tahap setengah nih, bukan tahap 1. Ini masih tahap setengah. Ini kita masih mau ini lihat dulu setengahnya dulu ini. Baru pembilang. Gimana? Aryan? -1 pangkat N per 2 N bukan Pak? -1 pangkat N per 2 N. Belum, ini saya baru menanya ininya aja ya. Oh, AN+1-nya. -1 pangkat N. -1 pangkat N. Eh. Apa? Izin jawab kalau Ya. min X N+1. Ya, tapi masih belum lengkap. Min X Ini. N+1 per 2 N 2 pangkat N+1. Nah, iya betul ya. Ini N+1 cuma mengganti N menjadi N+1 ya. 2 N+1. Ya, cuma gini, ini kan baru AN+1-nya aja loh ya. Terus baru dibagi AN-nya ya ini. AN-nya ya ini ya. Berarti dibagi dengan min X pangkat N per 2 pangkat N. Nih, baru nulis ulang ya. Ini coba kita pahami pelan-pelan. Baru nulis ulang. Nah, sekarang supaya operasinya lebih mudah, nah kita sesuaikan minus X pangkat N+1 per 2 pangkat N+1 dikalikan 2 pangkat N per minus X pangkat N. Nah, ini masih matematika SMA ya. Yang bisa dicoret jelas adalah nih, 2 pangkat N yang kita coret dengan ini. Kemudian X pangkat N-nya kita coret dengan X pangkat N. Ya. Sisanya adalah rho ini sama dengan ini bersisa apa? Min X pangkat 1. Yang ini bersisa 2 pangkat 1. Ya, jadi ini min X per 2. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang sebentar. Oh, maaf salah. Ini harusnya ada notasi N. Nah, kita ingin cek rho-nya. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga dari rho N sama dengan limit N menuju tak hingga dari min X per 2. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Sandia? Nah, kita nggak bisa menyebutkan ini tak hingga. Karena apa? Di sini nggak ada N-nya. Ini nggak ada N-nya kan? Mana N-nya nggak ada. Nah, justru ini yang unik dari deret pangkat ini. Selanjutnya gimana? Kita ingin mencari, jadi pertanyaannya untuk deret pangkat adalah konvergen pada X berapa sih gitu ya. Nah, tapi lebih tepatnya adalah interval. Ya, nilai X berapa saja yang akan bisa membuat deret ini konvergen. Oke, maka yang kita perlukan adalah konvergen ini berlaku pada saat rho-nya lebih kecil dari 1. Uji konvergensi rasio. Ini nih, kalau lebih kecil dari 1. Rho-nya sendiri apa tadi? Rho-nya adalah rho-nya itu sama dengan min X per 2. Kita mau konvergen, maka dia harus lebih kecil dari 1. Maka kita tuliskan lebih kecil dari 1. Nah,
Kalau bingung dituliskan kayak gini, ini yang kita cari. Min X per 2 lebih kecil dari 1. Artinya apa? Kita lakukan operasi seperti yang sudah diketahui di SMA. Min X kecil dari 2. Itu kan ya? Karena ini kita nilai yang kita perlukan nilai absolutnya, maka X, absolut X lebih kecil dari 2. Maknanya ini apa? Maknanya adalah min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Oke. Berarti untuk kasus ini, pertanyaannya adalah pada nilai X berapa deret ini konvergen. Maka jawaban ini. Deret ini konvergen pada nilai X antara minus 2 sampai 2. Gitu ya. Maka ini deretnya konvergen. Sebaliknya, kalau X-nya itu lebih besar dari 2, absolut X lebih besar dari 2, maka ini divergen. Artinya apa? Ini saya kasih mana ke sana. Kalau X lebih kecil dari min 2, atau X-nya lebih besar dari 2, ini divergen. Ya, pertanyaan saya, gimana kalau X-nya lebih, kalau absolut X-nya sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 2? Divergen atau konvergen? Kalau berdasarkan apa yang sudah kita cek di sini. Divergen atau konvergen? Divergen ya, Pak? Divergen, Pak. Divergen? Iya. Pertanyaannya, saya perjelas lagi ya, pertanyaannya belum ditulis. Untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2, divergen, pakai huruf besar ya, D atau K? Konvergen bukan Pak. Kita masih baru melihat ini aja ya, uji rasio ya. Butuh metode lain nggak, Pak? Iya, betul. Butuh metode lain. Karena apa? Karena nilai ini dan ini berlaku pada saat X sama dengan absolut X sama dengan 2. Nah, lihat. Sama dengan itu memenuhi kriteria yang ini. Maka kita harus uji dengan metode lainnya. Gitu ya. Nah, nanti bisa dicoba pakai uji integral atau uji perbandingan. Ketika kita pakai X-nya sama dengan 2 atau sama dengan min 2. Ya. Tapi kalau hanya menggunakan uji rasio saja, kita belum bisa menentukan apakah dia divergen atau konvergen. Yang sudah jelas konvergen adalah ketika dia nilai X-nya lebih kecil, antara min 2 sampai 2, itu pasti konvergen. Kalau X-nya lebih kecil dari 2 atau X-nya lebih besar dari 2, divergen. Ya, kalau sama dengan 2 atau sama dengan min 2, belum bisa kita tentukan dari hasil pengujian ini. Ya. Oke ya, contohnya saya nggak bisa banyak-banyak, tapi mudah-mudahan bisa diikuti. Nanti kalau ada yang masih belum paham, bisa disimak dari rekamannya. Saya harap sih bisa tetap mengikuti dan harapannya bisa dipahami langsung ya. Karena nanti kalau pertemuan di kelas kan nggak direkam, ngulangnya nanti belajar bareng sama temennya ya. Oh ini salah satu tips saya menghadapi kuliah-kuliah dulu di fisika. Cari partner belajar ya, ada minimal 1 orang yang ngeklik buat belajar. Kadang-kadang saya suka ngasih tips ke mahasiswa, gantian nih, misalkan udah ketemu partner yang cara belajarnya mirip lah gitu ya. Nah, nanti gantian nih, misalkan pertemuan ini si A yang nyatet, yang B perhatiin aja benar, fokus gitu ya. Catatannya acak-acakan nggak masalah. Nah, tapi nanti kalau ada yang dia lupa dengan catatannya, dicek ke yang A. Tapi yang B tugas utamanya adalah dia fokus dulu. Yang A karena dia fokusnya nyatet, mungkin ada yang ketinggalan. Ini apa ya? Nggak sempat nanya di kelas lah. Nah, dia tanya ke si B. Nah, pertemuan berikutnya gantian.
A yang fokus, B yang nyatet. Kalau A ketinggalan catatan bisa lihat yang B, kalau B masih kurang paham bisa nanya ke A. Kayak gitu ya. Jadi gantian lah, ngantuk di kelasnya boleh gantian gitu ya. Kan biasanya kuliah kayak gini bikin ngantuk ya. Ya jangan kayak yang dengerin, kadang-kadang yang ngajar juga ngantuk. Apalagi kalau ditanya terus nggak ada yang jawab. Aduh. Oke ya, nanti mudah-mudahan kalau di kelas bisa saya tunjuk langsung kelihatan muka-mukanya ya. Oke, di jam saya 9.53, kita break dulu ya sampai jam 9.58. Kemudian kita lanjut di satu bagian akhir ini berkaitan sama Garrett McLaurin dan Garrett Taylor. Nah, ini merupakan dua deret yang sangat penting di aplikasinya untuk solusi persamaan diferensial. Kalau ada yang sudah pernah dengar, ada teknik metode numerik namanya finite difference ya, atau teknik beda hingga. Itu dibangunnya dari deret Taylor ya. Nanti kita lihat seperti apa deret Taylor dan McLaurin. Baik, silahkan break dulu. Oke, di jam saya 9.54 sampai pas aja di jam 10 ya.